Selamat datang di SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto merupakan sekolah Islam swasta terbaik yang ada di Kabupaten Banyumas. Berdiri pada tahun 2008 di bawah naungan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyah. Sekolah kami berlokasi di Jalan Profesor Dr. Suharso, Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto memiliki visi mencetak generasi Islam teladan yang berakhlak mulia, cerdas, berjiwa pemimpin, dan berdaya saing global. Misi penting yang SMA Islam Teladan Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto yaitu melakukan pembiasaan amal soleh dan akhlak mulia, mewujudkan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, mengembangkan jiwa kepemimpinan dalam kegiatan akademik dan non-akademik, melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan, melaksanakan pembiasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pembinaan siswa berbasis riset dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subarka. Saya bertugas di SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto dari LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan uji kinerja terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Sangat diharapkan kepada Bapak Ibu, guru pamong maupun dosen untuk bisa memberikan masukan, saran untuk kemajuan, untuk perubahan di pembelajaran selanjutnya. Tentu harapannya bisa lebih baik. Mungkin itu perkenalan dari saya. Mari kita lihat video berikut ini. Julusan mu'adzaban. Ista'iddu lidu'a. Huddu absarakum. Du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana hari ini kabarnya? Kurang kompak. Bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insya Allah, alhamdulillah, luar biasa. Harus kita syukuri nikmat yang sangat penting ini gitu ya. Nikmat yang sangat mulia ini, yaitu kita diberikan kesehatan dan kita diberikan kesempatan untuk meneruskan perjuangan menuntut ilmu. Hari ini Ustadz cek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk, Mbak? Diana. Yonanta. Kenapa? Izin. Ada lagi? Najwa. Izin juga. Aal sakit. Zahrani. Izin. Wah, ada 5 orang. 5 orang nggak berangkat ya? Ya, kita doakan semoga yang sakit segera sembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang sedang melaksanakan urusannya atau izin tidak bisa masuk karena ada kegiatan, semoga dilancarkan kegiatannya. Oke, baiklah. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, ini ada aturan-aturan tata tertib selama pembelajaran PPKN ya. Yang pertama ini insya Allah sudah disampaikan sebelum-sebelumnya ya.
hadir tepat waktu gitu ya, kemudian bersikap sopan santun, interaktif dalam pembelajaran, kemudian kompak dalam kelompok, kemudian menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sopan selama pembelajaran ya. Kemudian selama pembelajaran siswa wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan aturan ya. Ini Ustadz cross check dulu ini. Mbak, kenapa Mbak? Kenapa enggak? Oh, tadi habis olahraga begitu ya? Kudungnya basah. Oke. Ini untung bawa cadangannya ya. Tapi warnanya hitam ya. Oke. Lain kali ini bawanya yang ini ya, agak senada begitu ya. Kemudian duduk yang sopan dengan mengutamakan tempat duduk di depan. Nah, ini tempat duduknya kosong, berarti yang bertugas mengisi adalah yang paling belakang. Mbak, silakan pindah. Atau yang sebelah sini boleh pindah ke depan. Oke. Nah, begini kan lebih enak dipandang gitu ya, karena penelitian itu menegaskan bahwa tempat duduk itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam menerima informasi, menerima ilmu apa yang menjadi informan di depan, begitu ya. Semakin di depan, semakin maksimal dalam menerima informasi yang akan didapatkan itu. Tapi semakin belakang, itu godaannya semakin banyak. Cerita sama temennya, kemudian tidur, gitu ya. Ada yang mungkin mainan sendiri dan seterusnya. Tapi kalau di depan, pasti fokus. Fokusnya akan lebih tajam gitu ya, setajam silet. Oh, kalau nggak ketawa garing gitu ya. Ini Ustadz akan menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini artinya barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu, begitu ya. Siapa menginginkan akhirat, hendaknya ia ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dan akhirat maksudnya, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Ini kita harus paham bahwa ilmu itu sangat penting di dalam sebuah kehidupan manusia ya. Dengan ilmu kita bisa menjadi selamat ya. Dengan ilmu kita bisa mencapai suatu kemuliaan ya. Bahkan dengan ilmu kita akan menjadi orang-orang yang selamat di dalam dunia maupun akhirat. Ini sesuai dengan hadis gitu ya. Ada sebuah pepatah gitu ya, kata-kata mutiara yang Ustaz dapatkan itu, kalau dengan agama hidup itu akan terarah ya. Dengan seni hidup itu akan indah. Dengan cinta hidup akan bergairah. Dengan ilmu hidup akan mudah. Kita akan mudah dalam segala apapun kalau kita menguasai ilmu. Betul nggak? Setuju ya? Setuju. Ya, jadi harapan Ustadz, harapan guru-guru di sini, kalian tetap menjadi orang yang senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, kemudian juga sungguh-sungguh apapun ilmu itu, siapapun gurunya, harapan Ustadz bisa kalian terima ilmu itu sebagai suatu aset paling berharga untuk kehidupan kalian. Hari ini kita akan belajar ya terkait dengan bab kelima ya. Kita sudah menyelesaikan bab keempat kemarin tentang apa? Hubungan internasional ya, peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kemarin kita sudah belajar itu, dan hari ini kita melanjutkan di bab kelima tentang ancaman negara Kesatuan Republik Indonesia. Ustaz tampilkan di sini adalah berita terupdate, berita terbaru mengenai apa yang terjadi di negara kita, yaitu tentang heboh 100 pulau di Indonesia dilelang begitu ya, atau dijual ke pasar internasional. Ini menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjaga aset yang ada di Indonesia, bahkan kalau bisa kita memaksimalkan sumber daya alam yang sudah tersedia, bukan kita melelang ataupun menjual begitu kan. Nah, ini menjadi perhatian khusus, tapi kita nggak tahu ya apakah itu benar atau itu hoax. Perlu kita sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, jangan sampai kita mudah terprovokasi begitu ya.
kita harus menjadi orang yang objektif, apakah itu benar apa bukan gitu ya. Kemudian kita lihat klarifikasi daripada lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Siapa menterinya? Pak Tito ya, Pak Tito Karnavian gitu ya. Nanti topik kita adalah mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini Ustadz tampilkan KD-nya dulu. Yaitu nanti kalian menganalisis kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta strategi untuk mengatasi ancaman-ancaman itu. Apa yang harus kita lakukan? Nanti kita akan analisis bersama ya. Ini sesuai dengan KD di 3.5. Nah, Ustadz juga tampilkan nih tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu membangun nilai kejujuran yang membentuk kesadaran akan ancaman negara serta strategi mengatasinya. Nah, kemudian yang 3 dan 4 ini adalah yang utama sesuai dengan turunan KD tadi ya. Kita menganalisis kasus-kasus ancaman. Kemudian ada kalian menganalisis strategi mengatasi dari ancaman tersebut. Ya, itu seperti apa sih? Ketika kita melihat suatu ancaman, apa yang kita harus lakukan? Kemudian yang kelima ini berkaitan dengan keterampilan. Ada peserta didik secara berkelompok mampu membuat sebuah video. Kalian akan membuat video produk yang di dalamnya menganalisis mengenai ancaman yang terjadi di Indonesia. Gitu. Kalian mengetahui ada sebuah kejahatan yang mengintai Anda. Apa yang Anda akan lakukan? Melapor ke polisi atau petugas keamanan. Melapor kepada pihak kepolisian atau keamanan ya terkait dengan apa yang ini ya, kejahatan yang mengintai Anda gitu ya. Oke. Lebih waspada. Lebih waspada ketika kita melihat kejahatan sedang mengintai kita gitu ya. Oke, Toyib. Ada yang lain? Oke, Toyib, silakan. Meminta pertolongan kepada warga sekitar. Meminta. Jadi kita nggak sendirian gitu. Oke, kita tidak sendirian ya. Jadi kita meminta pertolongan kepada warga sekitar ya, yang sekiranya bisa membantu ya. Oke, Tayyip. Ustadz kasih pertanyaan lagi nih, agak lebih sulit. Bagaimana apabila ada kejahatan yang mengintai Anda, namun kita tidak tahu? Contohnya di situ ada sniper. Sniper tahu ya? Itu sudah ngincer kepala Anda gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Meminta pertolongan kepada Allah. Selalu berdoa. Meminta pertolongan kepada Allah gitu ya. Kita tidak pernah tahu gitu. Ini ancaman kejahatan yang mengintai diri kita, tapi kita tidak tahu. Ini bahaya sekali kan ya? Iya. Mengapa kita harus mengetahui ancaman yang mengintai kita? Karena biar kita lebih waspada, biar kita nggak lalai, kayak terlalu menggampangkan gitu loh. Biar kita lebih hati-hati. Oke, jadi agar kita lebih waspada supaya kita tidak lalai, kemudian agar kita lebih hati-hati ya. Ini kalau kita tahu ancaman yang mengintai kita gitu ya. Jadi kita harus tahu, jangan sampai kita tidak tahu. Kalau tidak tahu tadi ya pasrah gitu. Kita harus berdoa kepada Allah. Gitu. Perlukah kita mengetahui ancaman negara kita? Kira-kira apa manfaatnya? Ya, kita harus mengetahui ancaman dari negara lain. Soalnya kan kita kan tinggal di negara tercinta, otomatis itu kan rumah kita untuk tinggalkan. Kalau misalkan rumah kita diancam, yang pasti keselamatan kita kan juga diancam. Jadi kita perlu untuk mengetahui ancaman-ancaman dari luar. Gitu, Ustaz. Oke. Perlu agar kita bisa menjaga kedaulatan keutuhan NKRI. Agar kita bisa menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Oke, Toyib, betul sekali. Supaya kita lebih, yang tadi disampaikan, lebih hati-hati, lebih waspada terhadap ancaman-ancaman yang terjadi di negara kita. Gitu ya. Kalau kita terancam dan kita tidak tahu, itu fatal sekali. Tapi kalau kita tahu tentang ancaman itu, kita akan lebih hati-hati dan otomatis meskipun terjadi,
itu nggak begitu fatal karena kita sudah punya kuda-kuda ya, punya antisipasi, punya kewaspadaan. Nah, nanti kita akan belajar kembali ya. Kita akan mengidentifikasi sekaligus nanti menganalisis ancaman-ancaman apa sih yang perlu kita ketahui di negara kita ya. Tadi kan disampaikan ya, perlu nggak kita mengetahui ancaman negara kita? Perlu. Nah, supaya kita mengetahui, hari ini kita menganalisis ancaman-ancaman yang memungkinkan terjadi di negara kita. Apapun itu ya. Tapi di dalam pembelajaran ini nanti kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Nanti seperti yang tadi disampaikan di KD gitu ya. Ada ancaman di bidang politik, kemudian ekonomi, ideologi, ya, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Nanti kalian bagi tugas, ini contoh saja gitu ya, pembagian tugas di dalam video. Ya. Kalian mencari bahan, artikel, sumber berita, informasi dan lain sebagainya. Kemudian membuat narasi. Kalau mau dibuat dubbing silahkan, atau membuat drama kecil-kecilan silahkan gitu ya. Kemudian ada yang editing video, yang mungkin jago editing ya, atau kalian ada yang ikut sinematografi, kalian bisa jadikan orang yang nanti akan mengedit gitu ya. Kemudian ada analisis, nanti menganalisis juga bisa bersama-sama. Ini contoh pembagian tugas di setiap kelompok begitu ya, Ustadz sampaikan. Nanti juga kalian di dalam kelompok itu menentukan schedule ya, atau agenda kegiatan. Nanti kalian secara runtutan waktu itu supaya lebih jelas, lebih detail, agar proyek yang nanti akan dilaksanakan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, Ustadz sudah membagikan kelompoknya. Ini secara acak, secara random, nanti sesuai dengan kelompok masing-masing. Ada pertanyaan terkait dengan kelompok? Ya. Ini Ustadz sudah bagi secara random ya kelompoknya ya. Oke, Taib, Ustadz bagikan LKPD-nya nanti seperti yang tadi disampaikan ya. Nanti kalian tuliskan kasus apa yang dicari begitu ya. Analisisnya juga kalian rangkum dulu di sini. Kemudian setelah itu baru kalian action untuk memulai pembuatan video. Begitu ya. Ini Ustadz bagikan satu persatu. Baiklah. Di situ Ustadz terangkan dulu, fokus dulu. Ada topik yang diambil, contohnya tadi ya, ideologi ataukah ekonomi ya, atau sosial budaya. Tadi mana ini? Ini berarti ideologi ya. Ekonomi tadi ya, ini sosial budaya, pertahanan keamanan, dan satu lagi politik ya. Silakan dicari. Kalian boleh menggunakan gadget kalian ya. Kalian boleh menggunakan laptop, HP ataupun tablet kalian untuk mencari informasi kaitan dengan ancaman yang ada di negara kita. Kasus yang teraktual, yang istilahnya itu terupdate gitu ya. Kalau bisa yang ada di sekitar kita nggak masalah ya. Politik, ekonomi, sosial budaya, cari kasus-kasus yang terbaru ya. Supaya apa? Supaya seperti yang tadi disampaikan, kita tahu ancaman yang sedang mengintai kita, ancaman yang sedang mengancam negara kita, gitu ya. Oke.
pembahasan tentang ancaman ekonomi negara nih. Kita mau ambil topik apa ya kira-kira? Gimana kalau tentang luar negeri? Tentang kemiskinan juga bisa. Oh iya ya, tentang kenaikan harga minyak goreng gimana? Nah, setuju. Kan anehnya lagi tuh Indonesia itu kan penghasil minyak goreng. Malah Boleh. kita terjadi kelangkaan. Lebih parahnya lagi harganya itu mahal banget. Kan kasihan Dikerjain boleh. orang-orang yang menengah ke Kerjain bawah. Ya, kasihan sama gorengan. Iya boleh boleh. Bisa aja, ini masalah penting yang mengancam ekonomi kita. Oke, setuju. Baiklah, ada yang kesulitan di sini? Jadwalnya silahkan dibuat ya. Kalian mau dibuat di mana, di rumahnya siapa, gitu, hari kapan dibuat schedule-nya dengan baik. Oke, kita tentuin jadwalnya dulu ya. Hari ini mau apa? Analisis dulu. Ya, kayaknya selesai hari ini dulu kan. Ya. Terus kalau syutingnya kalau Jumat gimana? Jumat sore pulang sekolah. Besok banget apa? Sore banget ntar pulangnya. Sabtu aja lah biar pulang gak sih? Iya benar. Oh iya, Sabtu kan pulang gak sih? Ya udah Sabtu ya. Terus Tapi pada free nggak? Free. aku bisa sih. Oke, jadi hari Sabtu ya pulang sekolah. Oke. Bisa kan kalian? Di rumah Belva aja ya. Iya. Oke. Paling deket kan. Iya. Oke, ya. Sudah selesai semua ya? Ya, Ustadz mau ngecek progres dari kelompok ideologi dulu ya. Ini progresnya sudah sampai mana Mbak? Sampai video apa baru analisis? Video. Sudah sampai video ya? Sudah diedit belum? Sudah. Siap untuk dipresentasikan? Siap. Siap ya. Yang lain siap ya? Nanti kita nonton bareng hasil dari teman-teman kalian ya. Nanti kita analisis bersama apakah itu ancaman atau tidak. Kalaupun ancaman, apa yang harus kita lakukan ya? Tadi kan di situ ada strategi mengatasinya. Oke. Ustadz cross check sudah selesai semua videonya? Alhamdulillah Ustadz yakin dalam waktu yang singkat ini gitu ya, kalian mampu mengerjakan video yang cukup sederhana tapi mengena ya, harapannya begitu. Ustadz akan buka di tempat pengumpulan kalian kemarin sudah dikumpulkan ya lewat Drive ya. Ada yang lewat YouTube? Ya, di Drive semua berarti ya? Kita buka satu persatu, kita tonton dari hasil punya kalian ya.
Orang dari juga pas kok. Yakin enggak banyak lah ya. Iya, terus sekarang ya nggak tahu lah mungkin rumahnya apa. Siapa tahu masih bisa sih. Dari politik ya, tadi ya.
kita melakukan sebuah evaluasi pembelajaran. Ya, Ustadz ajak kalian ice breaking. Ya. Oh ya. Ice breakingnya berbeda dengan yang sebelumnya. Ya. Kalau yang kemarin itu apa ya? Main cermin ya? Iya. Main bercermin. Maknanya adalah kalian nggak bisa menjadi orang lain, kalian jadi diri sendiri gitu kan. Nah sekarang Ustadz akan mengajak kalian untuk apa namanya, pemanasan sedikit ya, tapi dengan lagu anak-anak. Silakan berdiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, acung ke depan, dilentingkan, bernyanyi bersama. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, loncat ke depan, loncat ke belakang, bernyanyi bersama. Kuku piek piek, kuku piek piek, ngek. Selanjutnya adalah kesimpulan ya. Setelah kita membuat video tadi, kalian menganalisis lewat video kalian ancaman-ancaman yang mengintai Indonesia, ancaman-ancaman yang harus kita waspadai. Apa kesimpulan pembelajaran kali ini? Ada yang mau menyampaikan? Dengan kita mempelajari materi pada hari ini, kita jadi tahu gimana sih cara kita sebagai generasi muda untuk mencegah ancaman-ancaman dari negara luar. Jadi kita sebagai generasi muda, kita perlu belajar tentang materi-materi ini agar kita mencegah dan mengantisipasi agar negara ini tidak terancam oleh negara-negara luar. Terima kasih. Apa beda? Bangkar. Ada 10 nomor kok ya. Ya, Ustaz kasih hadiah pada Ustaz doakan. Amin. Amin. Ada pertanyaan sebelum kita tutup pembelajaran kali ini? Tidak. Ya, silakan kita akan melakukan penutupan pembelajaran. Silakan untuk ketua kelas bisa menyiapkan. جلسان وأدبا استعدوا للدعاء هدوا أبصاركم دعاء الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا من Baik, cukup sekian. Semoga pembelajaran kali ini mendatangkan manfaat dan terima kasih atas antusiasnya selama pembelajaran berlangsung. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Ustaz akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.